Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan ini kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai simple additive weight, atau bisa dikenal dengan materi SAW. Nah, kenapa dinamakan SAW? Metode SAW yaitu dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot ya. Artinya penjumlahan berbobot seperti itu. Konsepnya penjumlahan berbobot dari adanya kriteria dan atribut seperti itu. Konsep dasarnya adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Jadi rating kinerja pada semua atribut A, atribut B, atribut C, itu rating kinerjanya berapa dan bobot rating kecocokannya berapa, seperti itu. Itu referensi dari Fosburn ya, 1967, dan Michael Kremen yaitu 1968. Nah, perlu diketahui juga metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik. Normalisasi matrik keputusan itu X ke semua skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Kusuma Dewi 2006 seperti itu. Jadi konsepnya SAW ini dia itu membutuhkan normalisasi metrik dari atribut yang ada, dari kriteria yang ada seperti itu, untuk normalisasi seperti itu, untuk menormalisasi, untuk mencari rating kecocokannya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk rumusnya perlu teman-teman pahamin, yaitu ada rating kinerja. Di sini dikategorikan, kalau teman-teman lihat PPT-nya, yaitu RIJ seperti itu, di mana RIJ itu ada X ya, X itu kan matrik ya, di X IJ, I atribut sampai J banyaknya seperti itu, banyaknya atribut seperti apa, terus maksimum I X IJ seperti itu. Jadi maksimum nanti itu kriteria pertama itu, misalkan kriteria pertama dicari solusinya pembobotannya berapa seperti itu, sampai banyaknya sampai banyaknya atribut seperti itu. Terus minimum I X IJ, I EJ seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu nilai referensi, di mana nilai referensi itu didapat dari FI sama dengan sigma N, J sama dengan I, WI RIJ seperti itu. Jika V lebih besar, maka alternatif AI lebih dipilih. Artinya jika J adalah atribut keuntungan atau benefit seperti itu, jika J adalah atribut biaya cost seperti itu. Jadi dia itu berkesinambungan. Misalkan langsung kita contoh kasus ya, suatu perusahaan ingin membangun sebuah gedung, artinya ingin membangun sebuah gedung seperti itu. Ini ingin membangun sebuah gedung. Ingin membangun sebuah gedung untuk digunakan sebagai gudang. Artinya perusahaan A ingin membangun sebuah gedung untuk digunakan sebagai gudang. Sebagai gudang misalkan ya. Nah, dari kasus ini ada 3 lokasi alternatif ya. Artinya ada alternatif 3 lokasi yang akan diproses dari perusahaan itu seperti itu. Yang pertama yaitu A, yaitu
tempatnya A1 yaitu ngeplak ya, dikategorikan A1. Terus ada A2 ya, ini atribut ya, ada A1 ngaplak, ada A2 kelasan, terus ada A3 kota gede, seperti itu. Ada 5 kriteria ditandain dengan C seperti itu, yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, seperti itu. Jadi ada C1, C2, C3, C4, C5, seperti itu. Nah, C1 yaitu jarak dengan pasar terdekat, seperti itu. Jadi C1 itu dekat dengan pasar, seperti itu. Untuk dijadikan gudang dekat dengan pasar, seperti itu. Terus yang kedua yaitu kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Tuh. Yang ketiga yaitu pabrik, jarak dengan si pabrik, seperti itu. Terus yang keempat yaitu jarak dengan gudang yang sudah ada, artinya jaraknya cepat, dekat, bukan cepat. Yang kelima yaitu harga tanah untuk lokasinya 1000, seperti itu, 1000 meter persegi, seperti itu. Dari kelima kriteria ini akan kita olah. Nah, kita akan melihat rating kecocokannya. Setiap alternatif untuk setiap kriteria ya, alternatif pilihan dari kriteria, misalkan satu itu bobotnya, satu itu sangat buruk ya, kasih rentang itu sangat buruk. Terus dua itu yaitu buruk, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu nilai bobotnya itu cukup. Terus yang keempat yaitu baik. Yang kelima yaitu sangat baik, seperti itu. Ini alternatif untuk setiap kriteria ya, kriteria 1, 2, 3, dan 4 misalkan. 5 seperti itu. Terus tingkat kepentingan setiap kriteria, antar kriteria bobot referensinya bisa dikategorikan sama ya, sangat rendah, rendah, cukup, tinggi itu ada 4, sangat tinggi, seperti itu. Ini rating kecocokan setiap kriteria. Nah, keterangan ya, ini penting karena setiap nilai yang diberikan pada setiap alternatif di setiap kriteria merupakan nilai kecocokan. Nilai terbesar adalah terbaik. Jadi rating kecocokannya nanti kalau rankingan lah istilahnya, ranking terbaiknya itu nilai terbesar, seperti itu. Maka semua kriteria yang diberikan diasumsikan sebagai kriteria keuntungan. Jadi dia itu diasumsikan sebagai kriteria keuntungan karena paling besar, seperti itu. Nah, kalau kita istilahnya kembangin, misalkan ya A1, A2, A3, A1, A2, A3 itu kan disesuaikan dengan ini. A1 ngaplak, A2 itu kelasan, A3 itu gede, seperti itu. Nah, C1, C2, C3, C4, C5 sama seperti ini. C1, C2, C3, C4, C5, seperti itu. Nah, C1 itu mempunyai nilai yang 4, C1 di kriteria pertama, artinya di kriteria pertama yaitu jarak dengan pasar terdekat, yaitu C1 dia itu mempunyai nilai 4, baik berarti ya, baik misalkan. Terus C2 ya, di C2 sendiri, di C1 di ini di apa di atribut kelasan dia itu mempunyai nilai 3, seperti itu. 3 itu berarti cukup lah, seperti itu. 3 itu apa? Dia itu jarak sama pasarnya, C1 mempunyai nilai cukup, seperti itu. Sampai seterusnya. Nah, di C2
dia itu mempunyai nilai 4 seperti itu, baiklah sama. Terus di sini C2 itu, kriteria C2 itu kepadatan penduduk di sekitar, dia itu mempunyai nilai 4 seperti itu. Dan seterusnya. Pengambilan keputusan memberikan bobot referensi. Jadi bobot referensinya itu 5, 3, 4, 4, 2 seperti itu. Bobot referensi ini dapat di mana? Kita yang menentukan seperti itu. Weight-nya kita yang menentukan. Seperti itu. Nah, terus dari hasil ini langkah perhitungannya ini kan A1 ya, A1, A2, A2, A3 seperti itu. Jadi dia itu barisnya berapa, yaitu atribut pertama, kedua, dan ketiga itu dijadikan matrik. Ini kan perhitungan matrik ini X seperti itu. Nah, dari dibikin matrik seperti ini baru dinormalisasi sesuai dengan rumus XIJ max I X IJ seperti itu dengan perhitungan misalkan R11 ya, R11 4 ya, 4 untuk kriteria pertama. Maksimumnya ada berapa? Ya maksimumnya kan disesuaikan, ini atributnya ada berapa, 1, 2, 3, berarti ada 3 baris, 1, 2, 3, jadi 4, 4, 3, 5 seperti itu. Nah, di sini maksimumnya 4. Di sini maksimumnya 5 seperti itu. Kan di sini maksimum ya. Maksimum. Jadi karena di atasnya 4, 4 dibagi 5 0,8 seperti itu. Jadi untuk ini, untuk baris pertama itu 0,8 seperti itu. Terus baris kedua dan seterusnya. Karena di sini 5 ya. 5 yang paling tinggi, di sini 4, di sini 5, di sini 3, di sini 3 seperti itu. Jadi maksimum itu diambil dari kriteria ya, baris kriteria 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu dan seterusnya. Terus sehingga matrik normalisasi atau dikategorikan dengan R itu mendapat seperti ini. Gitu. Jadi yang pertama itu dapat pembandingannya 0,8, yang baris kedua yang A2 itu 0,6. Yang A2 itu baris ke 2 dapat 0,6, yang baris ketiga dapat 1 seperti itu. Bukan dianggap lagi, ini kalau kita C1 seperti itu. C1. Ini C2 gitu. Ini C2. Ini C2 gitu. Dan seterusnya. Seperti itu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Hapus. Nah, itu. Jadi ini C1, C2, C3, C4, C5 seperti itu. Nah, baru dicari nilai reference. Ya, nilai referensinya kan W-nya kan udah ditentukan nih dari awal. Sini. 5, 3, 4, 4, 2. 5 paling tinggi kan 5. Ada 4. 4-nya berapa kali? 1, 2 kan. 1, 2, 3. 4 lah istilahnya. 4. 5, 3 juga 3 ada. 2 ada seperti itu. Jadi kita yang menentukan W-nya, weight-nya. Nah, baru dicari. Misalkan 5 ya. Ini yang pertama, atribut pertama itu 5, bobotnya 5 misalkan. 5 kali 0,8 tambah 3 kan 3. C2 nya 3 kali 1 misalkan. Terus tambah kali 4, 4 kali 1 seperti itu. Sampai dia itu menghasilkan yang tertinggi gitu, kayak gitu.
didapat V1 ya, karena di sini yang paling optimum yaitu V1 sebagai nilai terbesar, sehingga alternatif 1 A1 dipilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Ngaplak akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru seperti itu. Jadi dia itu alternatif terbaik dari alur yang tadi, alur penyelesaian yang tadi, mulai hitung matrik, normalisasi, penentuan kriteria, atribut dan lain semacamnya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang kelima ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau misalkan dari materi yang saya ajarkan nanti videonya juga kurang begitu jelas, teman-teman bisa cari referensi di luar seperti itu, referensi-referensi yang lain seperti itu. Saya harapannya seperti itu. Ini dari video ini dapat teman-teman pahamin. Nah, ini sebenarnya simpel ya. SAW ini simpel seperti itu. Dulu saya skripsi ambil ini seperti itu, materi ini, objek ini seperti itu, metode ini yang saya pakai. Oh enggak deh, untuk apa, untuk bukan skripsi, sebelum skripsi itu saya ngambil metode ini seperti itu. Nah, untuk minggu depan silakan teman-teman selesaikan kasus ini ya. Nah, ini kan sudah ada gitu ya, ini kan udah dikasih, ini sama sih sebenarnya yang tadi, cuman kita kasusnya yang di penentuan C1 nya, C2 nya nilainya dibedakan seperti itu. Di tugas ini tolong dikerjakan, hitung menggunakan metode SAW ya, sesuai dengan data yang ada. Rating kecocokannya sudah ada seperti itu, bobotnya sudah ada seperti itu. Silakan teman-teman kerjakan. Jika ada pertanyaan nanti tolong bisa di Google Classroom atau di grup ya, grup WA ya, di grup WA. Kalau di Google Classroom saya agak slow respon seperti itu. Jadi bisa langsung chat pribadi saya juga bisa. Mungkin itu yang dapat, ini dikumpulkan minggu depan ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.